Baik, sahabat mancing, setelah kita memancing biasanya sisa-sisa air, kemudian sisa-sisa apa saja kotoran sehabis kita mancing itu pasti akan ada. Jadi sahabat mancing, hal yang terbaik adalah kita tentu merawatnya dengan membersihkannya dengan cara mencuci dulu sahabat mancing, agar sisa-sisa air yang ada atau sisa-sisa air laut, bahkan untuk sahabat mancing yang memang biasanya mancing di laut, agar tidak terjadi korosi. Jadi kita cuci dulu, setelah itu baru kita rawat. Jadi stepnya seperti berikut ini sahabat mancing. Oke, kita cuci dulu. Baik sahabat mancing, yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah kita harus menutup rapat-rapat dulu celah-celah yang ada pada reel ini, celah dimana kemungkinan bisa masuknya air, seperti halnya di sini. Oke, sahabat mancing, sebelah ini, kemudian di sebelah sini juga, kemudian tentunya pada tutup spoolnya. Jadi kita tutup rapat dulu semuanya, seperti ini. Kencangkan sampai benar-benar kencang agar menghindari air masuk. Nah, kemudian pada bagian tutup spool juga seperti itu, maksimalkan. Ini untuk yang belum power handle ya. Di sini kita kerapkan. Yang sudah power handle tentunya kita eratkan bagian power handle-nya seperti ini tentunya. Oke. Sudah seperti itu, barulah kita akan mencucinya. Dan perlu diingat sobat mancing, yang kita cuci adalah bagian-bagian luar pastinya. Jadi jangan sampai mencuci itu dengan merendam ataupun mengguyurnya secara langsung. Apalagi untuk reel-reel yang ekonomis sobat mancing yang tidak mempunyai seal dengan desain yang standar. Jadi kita harus memperlakukannya dengan hanya sekedar menyemprotnya saja sobat mancing, seperti itu. Seperti ini. Jadi jangan mengguyur langsung, karena yang kita perlukan di sini adalah membuang sisa-sisa air laut yang kalau memang reel itu tidak tercebur, yang pasti hanya bagian luarnya saja yang kena sobat mancing. Oke, cukup seperti itu. Namun tentunya alangkah baiknya jika kita mencopot senarnya terlebih dahulu. Tapi ini saya tidak mencopotnya, juga tidak masalah. Nanti kita bersihkan lagi bagian dalam spoolnya. Oke, setelah ini disemprot dengan air seperti ini, yang perlu diperhatikan juga jangan sampai kita menggunakan sabun ya. Jadi kita menganggap ketika kita mencuci ini menggunakan sabun agar bersih gitu ya. Tapi ternyata endapan dari air sabun itu malah nanti bisa berbahaya dan akan menimbulkan korosi. Kalau saya sih cukup mencipratkan air seperti ini untuk reel yang digunakan standar dan tidak tercebur di laut ataupun di air. Baik, untuk membersihkan sisa-sisa semprotan air, saya biasanya menggunakan lap ini, sahabat mancing. Jadi lap yang bisa menyerap air. Jika sudah, saya juga biasanya menggunakan tisu untuk mengelap bagian-bagian yang agak sedikit ke dalam, artinya biar ini tidak, lapnya juga tidak kotor dengan sisa-sisa pelumas yang ada di dalamnya. Jadi saya gunakan tisu juga seperti ini. Oke, kita langsung buka dulu. Perhatikan di sini sahabat mancing, ini adalah cipratan air yang cipratan air ini bisa jadi cipratan air dari laut ataupun juga cipratan air bekas kita siram tadi sahabat mancing, atau cipratkan air tadi, disemprot tadi.
Bayangkan jika kita langsung merendamnya, ini pasti akan terkena air secara keseluruhan. Ini baru hanya disemprot saja seperti ini. Jadi ini penting, jangan sampai dicuci berlebihan menurut saya, apalagi untuk reel-reel yang ekonomis sobat mancing yang tidak mempunyai seal. Mungkin akan berbeda dengan reel ini. Oke, saya contohkan langsung ke tutup spoolnya saja. Ini yang mempunyai seal, otomatis dia akan terlindungi bagian ini sobat mancing, perhatikan. Dan bagian dalamnya itu masih hanya pelumas saja, bukan air. Jadi airnya masih tertahan di sealnya ini sobat mancing. Jadi seperti itu. Jadi untuk reel-reel yang ekonomis tentunya dia tidak ada seal di bagian ini, dan tentu saja tidak patut untuk jika dicuci secara berlebihan. Oke, saya fokus ke reel satu ini saja dulu. Ini reel yang harganya lebih ekonomis. Kemudian saya juga akan lap tentunya bagian-bagian yang lain. Oke. Aman. Kemudian perhatikan di sini. Aman. Kemudian perhatikan di sini. Ini ada reel yang masih terjangkau dan kualitas bagus menurut saya. Saya sudah gunakan hampir puluhan kali trip ini. Nah, baik sahabat mancing, saya membutuhkan dua ini. Yang pertama, ini adalah semacam penghancur karat dan juga pelindung juga sobat mancing. Dan satu ini adalah memang grease ataupun pelumas yang saya gunakan pada reel yang biasa saya gunakan. Kenapa menggunakan dua bahan sobat mancing? Yang ini saya biasanya gunakan pada tempat-tempat yang tidak terlalu banyak menggunakan pelumas ini sobat mancing. Jadi yang misalnya saja di bagian ini kan tidak menggunakan pelumas ini sobat mancing. Yap. Kemudian bagian-bagian ini juga yang biasanya saya hanya semprot dengan ini. Dan tentu saja berbeda halnya dengan yang ada pada bearing ini sobat mancing. Saya tidak menggunakan ini. Karena apa? Jika ini saya gunakan, tentunya akan menghilangkan pelumas yang akan saya gunakan ini, atau melunturkan pelumas ini sobat mancing. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya ini. Jadi ini saya gunakan untuk pelumas yang ada pada bagian dalam gear yang memerlukan pelumas yang banyak. Kemudian ini saya gunakan untuk pelindung karat pada bagian-bagian di luar seperti ini sobat mancing. Dan ini saya gunakan hanya untuk bagian yang memang sudah berkarat. Kalau memang saya gunakan bagian dalam, dan saya akan melapisinya dengan ini kembali. Jadi seperti itu. Baik, kita akan mencoba untuk membuka bagian dalamnya juga dulu. Ini penting sekali. Baik sobat mancing, kita akan mencoba membuka rotornya. Apakah rotornya ini ada air masuk atau tidak? Ini penting. Oke, baik. Ini karena ada pelindungnya, ini saya rasa lebih bagus. Jadi kita lap saja. Biasanya pada bagian ini ada saja air yang masuk sobat mancing. Jadi intinya kalau kita menyemprot ya, tidak merendam, tentu saja bagian-bagian ini aman sobat mancing. Jadi jangan sampai kita merendam atau menyiram secara berlebihan, itu intinya. Karena dalam perawatan ringan kita tidak perlu membongkar reel secara keseluruhan, cukup seperti ini saja. Oke, kita cek. Dan kita akan langsung lumasi.
Ini adalah yang paling bekerja keras bagian dari sebuah reel selain part-part yang ada di dalamnya. Baik, perhatikan di sini. Ini masih aman-aman saja, jadi tidak ada air yang masuk, dan saya rasa walaupun ada hanya sedikit saja. Jadi kita bisa bersihkan, kemudian kita langsung isi pelumas sobat mancing seperti itu. Oh ya, ini ada sedikit air masuk. Ini adalah calon-calon karat jika tidak dibersihkan. Jadi ini kita bisa langsung memberikan pelumas sobat mancing. Yap. Jadi pelumas ini juga merupakan bagian pelindung dari reel ini agar tidak mudah berkarat. Jadi kalau sudah menggunakan ini, kita jangan semprotkan lagi cairan ini. Oke, kita isi juga bagian ini. Oops, jangan terlalu berlebihan juga sobat mancing. Memberikan pelumasnya cukup sedikit saja. Dan pada bagian ini setelah dicek juga masih oke-oke saja. Bagian ini kita isi pelumas juga. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah reel yang cukup bagus pada desain line rulernya, terbaik menurut saya di kisaran harga ekonomis. Oke, ini sudah cukup sobat mancing untuk line ruler. Jadi lakukan ini juga pada line ruler di semua reel yang sobat mancing ingin bersihkan. Terus ya cukup. Kemudian kalau ingin mengecek bagian ini, silahkan cek saja apakah ada air masuk yang atau tidak. Nah, saya rasa ini masih dalam tahapan aman-aman saja. Nah, kemudian bagian yang tidak kalah penting ini adalah pada bagian ini sobat mancing, pada bagian rumah dari lever kick dan juga bail spring guide-nya ya. Ini kita cek apakah di sini ada air atau tidak, karena bagian ini juga paling mudah berkarat karena dia biasanya ini rentang terkena oleh air atau cipratan air. Jadi kita cek di sini apakah ada air atau tidak. Ya, jika memang diharuskan kita untuk membuka, silahkan dibuka saja, tapi berhati-hati dalam membuka bail spring guide-nya ini. Nanti di bail arm-nya ini kita tekan bagian ini agar tidak mental. Jadi silahkan dicek bagian-bagiannya. Jika memang ada air, silahkan dilap dan juga kemudian diisi pelumas. Oke, saya rasa ini masih aman. Jadi ini ingat, bagian ini jangan sampai lepas dari ini, lubang ini sobat mancing. Oke ya, perhatikan cara memasangnya. Ingat, ini adalah bagian dari ini tuas dari bail spring guide-nya ini, bagian lubang dari ini. Ya, jika memang sudah tidak ada, kita masukkan kembali. Pastikan ini tetap ditekan agar tidak mental. Lalu ini ada sedikit air, kita coba bersihkan dulu. Lalu silahkan isi pelumas. Oke, kita pasang. Keras atau seret, kita bisa bagian ini, silahkan diisi
anti karatnya. Bagian ini juga silahkan saat mancing. Lalu kita tutup kembali seperti ini. Kembali. Nah, kemudian bagian ini tentunya akan saya semprot dengan pelapis ini. Oke, jangan terlalu banyak, cukup dilapisi saja agar dia tidak ada karat yang mengendap. Baik, sobat mancing, ini kemudian oh iya, satu lagi penutupnya hampir saja lupa, ini juga adalah rentan sekali dengan karat, jadi kita isi pelumas seperti ini. Oke, lalu kita pasang. Dan siap untuk kita simpan. Oke, siap untuk kita simpan. Tapi jangan lupa untuk melepas ini. Jadi untuk melepas senarnya juga perawatan senar, sahabat mancing bisa melihat video saya yang ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.